Siapa yang tidak kenal dengan tokoh ini? Iya, betul. Adalah Mustafa Kemal Atatürk, bapak modernnya negara Turki, sekaligus presiden pertama Turki. Ia lahir tanggal 19 Mei tahun 1881 Masehi di Selanik, Utsmaniyah. Kini Tesaloniki di bagian Yunani. Dia adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi. Masa karir pendidikan militernya dimulai pada 1893 Masehi ketika dia terdaftar di sekolah militer di Tesaloniki. Selain keterampilan militer, kemudian ia juga melanjutkan pendidikannya di sekolah militer Istanbul dan kemudian lulus sebagai letnan pada 1902. Dengan keterampilannya yang luar biasa, Atatürk dengan cepat naik pangkat militer, menjadi kapten staf pada 1905. Tahun 1911 Masehi adalah momen paling bersejarah dalam hidup Atatürk, saat ia melawan Italia di Tripoli dan membawa kemenangan yang menentukan, membuktikan keahliannya di bidang militer. Kemudian pada tahun 1914 Masehi, ketika Atatürk menjadi atase militer di Sofia, Perang Dunia I dimulai dan aliansi mengerahkan tentara di semenanjung Gallipoli dan pertempuran Dardanella, Çanakkale, dimulai. Perintah Atatürk kepada tentaranya di perang masih bergema di hati semua orang Turki, di antaranya ketika Atatürk mengatakan, "Saya tidak memerintahkan kalian untuk menyerang, saya memerintahkan kalian untuk mati," ujarnya. Prestasinya terus bersinar selama pengabdiannya sebagai tentara Khilafah Utsmaniyah. Pada tanggal 23 April tahun 1920, Majelis Agung Nasional Turki berdiri, dan Atatürk terpilih sebagai kepala pemerintahan dan ketua parlemen, yang memungkinkannya untuk mengadopsi undang-undang yang penting untuk mengalahkan pasukan pendudukan. Namun ada sisi buruk di balik kehebatan Mustafa Kemal Atatürk, berikut akan kami ulas. Sejarah resmi yang kita kenal dan diajarkan di sekolah-sekolah memang sangat subjektif dan sangat didominasi oleh pandangan sekuler Barat, yang banyak diantaranya Islamofobia. Mustafa Kemal Atatürk yang tanah kelahirannya Tesalonika adalah kota yang penghuninya pada waktu itu seorang Yahudi Dumamah. Atatürk merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmani, yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi internasional inilah, kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi. Hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Pada masa Atatürk menjadi penguasa, ia menghancurkan seluruh kehidupan beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang mason dari Lajni Dana. Selama berkuasa, Mustafa Kemal memperlihatkan watak seorang Yahudi asli yang sangat membenci agama, yang dimana pada awal karir militernya menutupinya seolah cinta Islam. Pernah suatu hari saat ia berkuasa, setelah melarang azan menggunakan bahasa Arab dan hanya diperbolehkan berbahasa Turki, Mustafa Kemal melewati suatu masjid yang masih mempergunakan azan dengan bahasa Arab. Seketika itu juga dirinya merobohkan masjid itu. Pada peristiwa lain juga, ketika Mustafa mewajibkan setiap orang Turki memakai topi barat yang kala itu di Turki lazim dianggap sebagai simbol kekafiran, maka barang siapa yang tidak mau menuruti perintahnya memakai topi, orang itu akan dihukum gantung. Hasilnya, banyak lelaki Turki yang digantung di tiang-tiang gantungan yang sengaja dibuat di lapangan-lapangan kantor pemerintahannya. Dalam majalah Al-Mujtama, Kuwait, pada tanggal 25 Desember tahun 1978 edisi 425-426 memuat sebuah dokumen rahasia tentang peranan dan konspirasi kaum Yahudi di dalam menumbangkan kekhalifahan Turki Utsmani. Dokumen tersebut berasal dari sebuah surat yang ditulis Duta Besar Inggris di Konstantinopel, Sir Gebrar Loder, kepada Menteri Luar Negeri Inggris Sir C. Harving pada tanggal 29 Mei tahun 1910. Dalam dokumen tersebut dipaparkan secara terperinci, bagaimana kaum Freemason melakukan penyusupan ke berbagai sektor vital pemerintahan Turki Utsmani untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dan mengangkat Mustafa Kemal Atatürk
untuk menghapuskan kekhalifahan Islam di Turki. Bahkan kaum Mason Turki ini berhasil masuk dalam lingkaran pertama Sultan Abdul Hamid II sehingga banyak kebijakan-kebijakannya yang merugikan atau disalahgunakan, menjelang kematiannya yang sungguh-sungguh mengerikan. Mustafa Kemal Atatürk terserang penyakit dalam, sirosis hepatitis, disebabkan alkohol yang terkandung dalam komer, cairan berkumpul di perutnya secara kronis, ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin, akibat amat sering berbuat maksiat, untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya. Aschitz, dokter mencoblos perutnya dengan jarum, perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak, mukanya mengecil. Darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Selama sakit Mustafa berteriak-teriak sedemikian keras sehingga teriakannya menerobos sampai ke teras istana yang ditempatinya. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat sehingga ia tidak bisa tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau bagaikan bau bangkai. Walau demikian, Mustafa masih saja berwasiat, jika dia meninggal maka jenazahnya tidak perlu disalati. Pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 1938 Masehi, jam 9:05 pagi, pergilah Mustafa Kamal dari alam dunia dalam keadaan dilaknat di langit dan di bumi. Jadi inilah tentang Mustafa Kemal Atatürk yang sesungguhnya. Dia yang disebut sejarah resmi disebut sebagai Bapa Turki, Atatürk, padahal seharusnya dia disebut sebagai penghancur Turki Utsmani.